صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para kiai, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar pengasuh pondok pesantren dan TPQ Ar-Riyad yang mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu, barokah dari beliau, amin amin ya rabbal. Para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat dan juga yang telah memberikan tausiah nasihat yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita. Terus Firdaus yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Para tokoh masyarakat, perangkat desa apa ini? Sumber Rejo Dusun Rowo Cangkring yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa diberikan kekuatan untuk hadir di dalam acara yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi acara yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masalah mudah-mudahan diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kamu tentang mriki Jawi napa medunten? Jawi. Campur. Nggih. Medunten enten? Enten. Jawi? Kata. Inggris? Enten. Ini campur. Do you understand? Yeah. Inggris itu ya. Sallallahu Muhammad. Kalau ini boten tadi ceramah Jawi. Terus bahasa Indonesia mawon ya. Mungkin dari ilmu ingkang manfaat ya, ingkang barokah. Amin amin ya rabbal. Kalau dimaklumi barangkali ada bahasa-bahasa yang kasar, mungkin kurang tepat, harap dimaklumi, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir di tempat yang luar biasa dalam acara yang istimewa bersama orang-orang yang istimewa, di tempat yang istimewa, di tempat dituntutnya ilmu agama, terlebih lagi tempat menuntut ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan kita juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada satu hal hadirin rahimakumullah, ketika saya naik ke pentas niki, saya lihat ada tulisan acara kita tasyakuran. Tasyakuran akhirus sana. Ini di hati lebih cocok. Kenapa? Bentuk syukur kehadirat Allah. Karena dulu, mohon maaf, guru saya almarhum Al Habib Hashim bin Abdullah As-Sekar, beliau nanti dawuh beri. Saya ini kurang cocok kalau haflah atau tasyakur akhirus sana ada yang khatam Quran atau lulus kemudian dengan judul wisuda. Kurang cocok kata beliau. Ternyata betul. Kenapa? Karena ketika pakai bahasa wisuda itu bahaya.
Kok bisa bahaya, Beb? Karena wis sudah alias wis mari. Lulus. Sempet sowan teng kiai kan wis sudah. Ngaji malih wis akhirnya kalimat wisuda itu menjadi mindset. Apa mindset itu? Mindset, Pak. Pola pikir yang mengartikan akhirnya kita ini sudah selesai belajar, selesai ngaji, selesai hubungan dengan kiai selesai, hubungan dengan pondok ya wis sudah. Makanya hati-hati sih wisuda terus moro-moro temenan wisuda. Ayo, tasyakuran ini menjadi ajan bahwasanya kita itu bukan selesai hubungan dengan ilmu, tapi ini adalah mulai babak baru dalam mengamalkan ilmu. Karena ada orang yang pintar luar biasa, tapi karena tidak mendapatkan tarbiyah, tidak mendapatkan sosok-sosok yang mengajarkan pendidikan bagaimana harus sepatutnya mengamalkan ilmunya, akhirnya sama seperti satu cerita para hadirin para muslim. Ada satu kejadian di dalam dinasti Abbasiyah. Satu orang khalifah. Satu orang khalifah ketika itu yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu pintar. Bukan pintar, pintar. Saking pintar, Pak. Saking pintarnya. Dia ini mendengar apapun satu kali langsung hafal. Kan di santri kira-kira. Mana ada santri yang dengar apa-apa satu kali hafal model-model Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu saking hebatnya hafalannya, takut rusak. Tak nama dulu mereka salbut. Kenapa salbutnya? Daripada ruwet, akhirnya kalau hafalan sebelah kanan, yang kiri harus ditutup. Saking hebat. Abu Ja'far Al-Mansur seperti itu. Saking alimnya, mendengar satu kali apapun langsung hafal. Dan bukan cuma Abu Ja'far Al-Mansur. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ngomong alim, tidak perlu datang lagi sowan ke kiai, tidak perlu bimbingan. Sealim apa sih dibandingkan Abu Ja'far Al-Mansur? Sealim apa sih dibandingkan Imam Syafi'i? Sealim apa sih dibandingkan ulama-ulama yang sampai tua juga tetap ngaji? Abu Ja'far Al-Mansur ini Pak Bu, mendengar apapun satu kali hafal. Beliau punya budak pembantu, anak buah, mendengar dua kali hafal. Jadi kerungu lur, mendengar sesuatu dua kali hafal. Coba bayangkan, budak-budak zaman dahulu saking alim nih, sampai-sampai mendengar dua kali hafal. Dan dia punya budak perempuan yang biasa ditugasi di balik layar, di balik tirai untuk meladeni, keluarkan kopi, keluar teh dan lain sebagainya. 3 kali dengar hafal. Tapi hadirin rahimakumullah, kepintaran ini ternyata tidak menjadikan seseorang dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong pinter keblinger. Kenapa? Karena Abu Ja'far Al-Mansur ini dikatakan setiap ada penyair datang, setiap jadi ada kedatangan penyair zaman dulu itu kalau sudah butuh uang, butuh gada yotron itu datang ke raja, uji raja ngasih syair, pulang habis ngasih syair berkatan tuh. Tapi bukan berkatan model-model kampung, tapi berkatan isinya rojo. Bagaimana aja sampai artikan sendiri sudah. Tapi Abu Ja'far Al-Mansur ini punya dibilang keistimewaan. Jadi licik, cerdik, pinter tapi licik. Setiap ada penyair datang ngarang syair, katanya Abu Ja'far Al-Mansur, alah syair monotok kok. Cuma syair gitu, saya itu sudah mulai dulu hafal, padahal cetas kerungu. Baru dengar dia bilang, wah saya hafal itu. Karena memang cerdas, satu kali dengar langsung hafal. Jadi setiap ada penyair datang, alah monotok aku hafal dia. Mulai dulu saya hafal. Kak percaya, kak ulangi ya, diulangi. Kata penyair, perasaan aku ngarang gitu. Lah kok hafal? Katanya Raja Abu Ja'far Al-Mansur ini sampai mengatakan, tujuh aku tok loh sing hafal. Bukan saya saja yang hafal. Ini budak saya hafal. Karena
karena wis krungu ping Belum. Oh ya gitu. sudah dengar 2 kali ini lo apa? Coba apa raja itu pelajaran mereka. Akhirnya diulang lagi syairnya 2 kali, penyair ini tambah bingung, perasaan ngarang, budak-budaknya hafal. Sampai katanya raja, tak cuma nomor aja siji mana ya? Orang perempuan, saya coba cari, panggil, memang ngomong nguping boleh dong. Di balik layar, di balik tirai suruh nguping. Betul-betul 3-3-nya hafal karena memang sudah dengar 3 kali. Tapi setiap penyair datang mental. Alah, saya mau nonton nggak usah berkat-berkatan. Setiap penyair datang pulang mangap. Ulang tangan kosong. Sampai akhirnya ada satu ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Asmu'i. Imam Asmu'i ini beliau mengatakan, saya udah terlalu malam nih. Lanjut. Lanjut kita 10 menit. Sallallahu alaihi Muhammad. Imam Asmu'i ini beliau mengatakan, awas, ini aku ngerti trik. Saya tahu triknya. Dia ini pintar tapi memanfaatkan kepintarannya untuk hal-hal yang tidak takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Asmu'i akhirnya ngarang satu syair yang beliau mengatakan, saya yakin raja tidak akan hafal. Selesai ngarang, Imam Asmu'i, Pak, Bu, beliau berangkat ke istana raja tapi nyamar pakai baju orang biasa, disuruh kubah pakai baju berangkat ke istana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Penyair, mau ketemu raja, pengen ngasih syair buat raja, silakan masuk. Begitu masuk raja, saya punya syair istimewa khusus buat paduka raja. Ayo silakan, monggo pun. Karena jelas kata raja mesti habis gini apa ente. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata Imam Asmu'i mengatakan, raja, tapi sebelum saya mengutarakan syair, kalau saya bisa memuji panjenengan dengan syair saya, apa dapat hadiah? Saya kasih hadiah, jangan khawatir. Kamu kepengen apa? Tersono pun monggo, silahkan diutarakan. Katanya Imam Asmu'i, gini raja, kalau saya berhasil memuji panjenengan, saya minta seberat tulisan syair saya diganti dengan emas. Kata raja, enteng, karena jelas mental. Imam Asmu'i akhirnya memberikan satu syair. Ayo monggo diamalkan bareng-bareng ya. Siap? Kalau tidak hafal tidak boleh pulang dari majelis. Siap? Ngacung coba. Santri-santri. Syairnya Pak Bu berjudul Sautu Sofiril Bulbuli. Sautu Sofiril Bulbuli. Saut suara, sofir kicauan, bulbul burung bul. Kalau gampangnya biola, kicauan burung, suara kicauan burung biola. Syairnya tersebut begini Pak syairnya, ya saya hafal sebagian saja. Saut sofiril bulbuli hayyaja qalbi at-tamili al-ma'u waz-zahru ma'an ma'zahri lahdil mughali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni huzailun uqayqali qataftahu min wajnatin min lathmi wardil khajali faqala la wa qad ghada muharwali wal-udu danali wat-tablu tabtabali tabtabi 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 tabtabali. Apa? Lanjut. Tahu di siapa nulis? Bulbuli. Raja mendelik. Kelotok raja. Terus. Wattoblu tabtabali wat saku sak-sak-sakoli wal kullu kak-kak-ika hukum riwa min huwailali. Sampai akhir syair yang sampai sekarang saya hafalkan, tidak hafal-hafal. Jadi sallallahu alaihi Muhammad.
Makin masyaitu hariban min fi'li hadar rajuli, masyaitu kamasyatin aranjani sampai terakhir. Selesai syair dibacakan, Abu Ja'far al-Mansur boten apa. Terus ngomong, udah, apa? Jenengan boten apa ngomong lagi. Jenengan sampai dah apa apalagi saya Raja. Coba kakak murid apa lah? Katanya belakang, sepisan perasaan sekarang Sallallahu Muhammad. Akhirnya hadirin rahimakumullah, Abu Ja'far al-Mansur mengatakan, betul luar biasa saya kamu. Mana kertasnya itu saya coba, mana kertasnya? Mau saya kasih, nama? Diganti emas. Katanya Imam Asmu'i, beliau mengatakan, Raja, saya memang punya tulisan, tapi tidak saya tulis di kertas. Itu tulisan saya tulis di luar. Pembudi, itu saya tambah lihatnya dengan lihat langsung sendiri. Ternyata ditulis di batu besar. Dan orang Arab itu, apalagi raja, itu kalau ngomong yo A jadi A, karena gengsi. Dan itulah sifat orang mukmin. Ketika ngomong tidak bohong. Mulutmu, harimaumu. Sallallahu Muhammad. Kata raja itu Suis kadung menyanggupi, sudah selesai pasti menyanggupi. Kata raja, yowes keluarkan semua emas-emas yang ada di istana. Dikeluarkan, ternyata tidak cukup, ganti batu besar. Kemudian Imam Asmu'i buka surbannya. Kata Imam Asmu'i, Raja saya Asmu'i. Loh nakalan, bukan saya tak ngomong harus siapa sih, penting kalau tidak bisa banyak. Kata Imam Asmu'i, Raja sudah begini saja Raja, tidak perlu diganti dengan emas, pokoknya ganti satu nopo, ojo pati ngakal-ngakali. Jenengan punya kepintaran, jangan dibuat ngakal-ngakali. Akhirnya kata Raja, mulai sekarang kalau ada penyakit datang, syair api, gak apal, mesti dibayar. Sallallahu Muhammad. Coba ada rahimahullah. Itu satu pelajaran buat kita, bahwasanya kecerdasan saja tidak cukup, betul? Pinter tak tidak cukup kalau tidak ada yang membimbing, kalau tidak ada orang yang selalu ngajari, yang mengarahkan. Ketika salah, sudah jadi alim, sudah jadi kiai, sudah jadi ulama, sudah jadi mubaligh, walaupun salah, kadang-kadang kalau bahasa Banyuwangi protos di. Apa protos di? Pokoknya maju wis. Salah benar, kenapa? Karena tidak ada yang menegur. Itulah butuhnya kita selalu nyambung dengan para alim ulama. Jadi andai kata kita salah, ada yang membetulkan. Maka ini dari hadirin rahimahumullah, kita belajar dari para alim ulama. Tidak ada istilah wis sudah. Sampai kapan minal mahdi ilal lahdi, ngaji. Ngawasat sampai kapan? Sampai mati. Ngaji sampai mati. Sampai seperti itu. Ada satu hadirin rahimahullah, salah seorang ulama luar biasa besar yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Pak, beliau alim alama luar biasa. Saking alimnya, di zaman beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sampai mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Di zamannya beliau itu jadi Amirul Mukminin. Kenapa Amirul Mukminin? Pemimpinnya orang mukmin dalam ilmu hadis, alias rojone ulama, alim alama. Disebutkan dalam satu kitab yang berjudul Ad-Da'watut Tammah, dan juga disebutkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri, Pak Bu, ternyata beliau pernah dikatakan datang silaturahmi sowan kemana? Ke rumah daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq. Sinten Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq ini nopo? Cucu keempat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi generasi keempat. Karena Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammadil Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Ali ini bersambung nasabnya. Atau kalau bahasa zaman sekarang istilahnya sayyid, atau kalau masih muda biasanya ini Pak asmi sayyid, cuma disingkat jadi saya wong Cina sayyid, atau biasa dikenal dengan istilah Habib.
Zaman sekarang Habib, Sayyid, atau kalau di sebagian daerah disebut Maulana dan lain sebagainya. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ini datang kepada Imam Ja'far As-Shadiq, ternyata apa yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri? Imam Sufyan Ats-Tsauri ini Pak Bu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau ternyata mengatakan begini, ya Imam, ausini, wahai Imam, berikanlah saya wasiat. Ayo jenengan wasiati kula. Coba lihat. Padahal sudah mendapatkan gelar julukan Amirul Mukminin fil hadis, rojone ulama, tapi ternyata masih minta nasihat, masih datang ke ulama lain, masih menuntut ilmu. Jadi coba sebelum kita membahas nasihatnya Imam Ja'far As-Shadiq, ternyata rawuhnya datangnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ke rumah Imam Ja'far As-Shadiq ini sebetulnya sudah pelajaran, betul? Banyak pelajaran, diantaranya wala hadirin wala hadirat rahimakumullah, diantaranya mulai zaman Kanjeng Nabi ternyata hubungan antara para alim ulama dengan dzurriyyat Kanjeng Nabi selalu baik, betul? Jadi kalau ada orang zaman sekarang sini menyek Habib, menyek dzurriyyat, sing misalnya Habib menyek para kiai, itu bukan jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari dulu begini Pak, sowan luar biasa, saling sowan, saling hormat. Nggih, sing Habib hormati para alim ulama, para kiai hormat kepada para alim ulama, dan seperti itu sampai akhir kiamat. Itulah jalan yang betul, sallallahu alaihi Muhammad. Dan itulah yang diajarkan oleh para alim ulama. Kita nih ngaji mulud dan lain sebagainya, apa yang kita baca? Ahlu baitil Mustafa tuhurihum aman nul ardi fadakiri, sallallahu alaihi Muhammad. Mereka itu bagaikan safinah, sufunun lin najati idza khifta min tufani kulli ada. Seperti itulah ajaran. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kepada kita nyambung pendurian Kanjeng Nabi nyambung ke para kiai, para alim ulama. Makanya hadirin rahimakumullah, ada satu istilah ini dengan perlu ketahui. Di kalangan para habaib ini ada istilah akhwal. Kalau nyebut tiang-tiang Jawi itu, nyebut mungkin panjenengan ini kita sebut biasanya akhwal. Jadi kalau ada akhwal dua. Maksudnya ada akhwal itu apa? Akhwal itu bukan kalimat penghinaan, mohon maaf, tapi bukan kalimat penyisian, diskriminasi bukan. Tapi akhwal itu diambil dari bahasa Arab kholun. Apa kholun itu? Kholun itu artinya paman, sedulur, ibu, saudaranya ibu. Kalau bahasa Jawa apa? Dan Pak D, Pak Le, paman. Tapi kalau bahasa kita kan tidak mengenal mau saudaranya ibu, saudara bapak, pokoknya ya Pak D, Pak Le, paman, kan begitu gitu. Tapi kalau bahasa Arab ada kholun, ada amun. Kholun itu saudaranya ibu, jamaknya akhwalun. Maka ketika menyebut panjenengan ini tiang Jawi, orang-orang habaib itu menyebut dengan kalimat akhwal. Kenapa? Karena menganggap panjenengan beliau ini adalah saudara-saudara ibu kita. Karena para habaib itu ketika datang ke Indonesia, kemudian nikah dengan warga setempat, akhirnya dulur-dulur tiang Jawi. Karena orang-orang Jawa itu berarti paman-paman kita, dan itu nyambung sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri hadirin rahimahullah mengajarkan kepada kita bagaimana ternyata nyambung. Kemudian kedua, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kepada kita ternyata sepintar apapun tetap ngaji. Walaupun sudah berjuluk rajanya ulama, tetap ngaji. Tidak ada istilah us alim, mubalik kondang bulan. Walaupun mubalik kondang tetap ngaji. Dan begini, lu pernah almarhum guru saya Habib Hasyim itu dawuh begini. Kadang-kadang ketika sudah jadi mubalik, ini penyakit mubalik dan saya alami itu. Ketika sudah jadi mubalik, kemudian mandek ngaji, tidak lagi ngaji, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bahan untuk ceramah terus diulang-ulang dan akhirnya ketika kehabisan ngawur ngomong. Makanya muncul kalimat-kalimat kontroversi kadang-kadang jadi rame, geger di masyarakat. Kenapa? Karena ngaji ini mandek, ceramah terus lanjut. Kalau bahasa TV ini
inputnya habis, outputnya kudu lanjut. Akhirnya ngawur ngomong. Makanya sepinter apapun tetap lanjut kan. Apalagi baru lulus, tetap wajib ngaji. Ini nasihat buat saya dan para alim, para kiai, para santri dan lain sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian hadirin rahimakumullah, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengajarkan kepada kita bahwasanya sepintar apapun kita tetap harus mengambil ilmu dari siapapun juga. Walaupun mohon maaf, walaupun andai kata yang kita ngaji tersebut adalah orang yang jauh di bawah kita umurnya atau bahkan di bawah kita keilmuannya. Mohon maaf, kamu terlibat. Orang alim ulama, orang kiai yang hadir pada malam hari ini sebetulnya mengajarkan kepada panjenengan. Lah, Habib Karim nom, Habib nom, Habibnya masih muda, tapi kok beliau mau duduk, mau mendengarkan. Kenapa? Sebetulnya bukan lebih alim, tidak, saya tidak lebih alim jauh, Pak. Tapi ternyata beliau mengajarkan kepada kita semua, walaupun alim masih mau ngaji. Walaupun yang ngaji, yang mengatakan nasihat itu adalah orang yang ada di bawahnya. Contoh Pak, contoh ini. Disebutkan oleh ulama, yujadu fil nahri mala yujadu fil bahri. Terkadang sungai ini apa sungai? Kali niku, sungai itu terkadang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh laut. Saya mau tanya, andai kata disuruh milih kali apa laut? Yang lebih banyak ikannya mana, Bu? Laut. Oh, apa kali? Laut apa sungai? Laut. Yakin? Betul, memang yang terbanyak adalah laut. Tapi kalau jenengan cari mujair kemana, Bu? Kali. Katanya banyak laut. Ya karena kalau cari mujair sampai mancing di laut, coba Inggris. Mancing sejak, kok belum dapat ya? Telung dino kayak itu. Kenapa? Sampai mancing kali saja insya Allah dapat. Apa mana nyerok? Langsung tambah banyak. Kenapa? Karena di situ ada kelebihan yang dimiliki oleh sungai. Begitu juga ada rahimakumullah. Walaupun mungkin banyak, wah itu adik kelas saya, Beb. Walaupun adik kelas, kalau orang yang hebat itu bukan orang yang melihat dari adik kelas atau tidak, tapi yang dilihat adalah bagaimana ada manfaat. Contoh. Jenengan semerap McTyson, Bu. Semerap McTyson apa betul? Merap. Sinten. Tinju. Main volley. McTyson betul? McTyson itu hebat, luar biasa. Sampai kalau tidak salah mendapatkan julukan apa? Si leher beton, saat teman, sontokan, wis. Kadang-kadang ngenteni nih rong jam pertandingan 30 detik. Saking hebatnya itu, betul? Saya mau tanya, McTyson kan mesti punya pelatih nih. Punya pelatih apa tidak? Punya. Yang di pinggir ring nih, saya mau tanya, andai kata McTyson itu sontok-sontokan, tinju-tinjuan sama pelatih, nyekel di kira-kira. McTyson diadu sama pelatihnya, milih mana, Bu? Tyson. Kira-kira mana? Tyson. Hebatan siapa berarti? Tyson. Tapi kenapa McTyson nurut diomongin? Padahal McTyson itu dari segi keilmuan dan kehebatan jelas lebih hebat daripada pelatih. Tapi ketika pelatih di pinggir lapangan ngomong jab kiri, set. Kadang-kadang jab kiri, pelan. Pinggir lapangan ngapur. Disuruh jab kiri, malah kanan. Istilahnya ngomong. Coba saya mau tanya, pernah nggak sampai lihat McTyson itu jab kiri? Jangan ngajari. Kayaknya wis luwih hebat. Adu-aduan, ayo. Kan gak pernah McTyson gitu nggih. Ayo kalau pemain bola sekarang zamannya sepak bola, sinten? Sopo? Messi. Messi itu pemain terhebat. Tapi dapat piala ini macam-macam. Pelatih sama pelatih sendiri.
Kalah. Pelatihnya di timnas Argentina namanya Scaloni. Tapi kok sebelah Google. Nah, kalau ilmu seperti itu Google monggo, tapi wajah ngaji kita Google. Beb, saya punya satu guru Beb yang wajahnya bercahaya Beb, luar biasa. Sinten Mbah Google. Karena begitu dibuka langsung bercahaya. Guru walaupun bercahaya sesat. Bercahaya itu bukan simahum fi wujuhihim, bukan HP tapi min atharis sujud. Orang-orang alim yang ketika dilihat memancarkan wajah cahaya, kenapa min atharis sujud, pateng sujud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Messi. Malam hari ini ngaji Messi kalian Mike Tyson. Messi itu walaupun dia pemain terhebat, ternyata pelatih Scaloni. Pelatihnya itu kadang-kadang ngamui. Mungkin kalau bahasa kita ini kasar, mau emang Goblok. memang ganti pergantian pemain, Messi masuk, Messi keluar, pemain nomor 11 masuk. Itu tidak pernah saya lihat Pak Mike main hebat kok diganti. Tidak bisa. Sampai itu kalau dulu main bola kalah sama saya, pernah sampai main begitu Pak? Tidak pernah. Kenapa? Karena Messi mengajarkan kita bahwasanya kehebatan itu bukan hanya ketika dia pandai untuk dirinya, tapi bagaimana mengambil manfaat walaupun dari orang yang ada di bawahnya. Dan seperti walaupun hari ini bukan berarti pelajaran kita ini dari Messi dan Mike Tyson ya. Itu hanya contoh bagaimana ternyata dalam kehidupan andai kata ada orang yang di bawahnya, ternyata tetap manfaat itu bisa diambil. Sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita hadirin, itu pelajaran sebetulnya banyak. Saya malam hari ini ingin bawa satu saja cerita ini. Kenapa niku? Ternyata wasiatnya Imam Ja'far As-Shadiq satu saja, ada 6 sebetulnya. Insya Allah ketemu. Kapan? Imam Ja'far As-Shadiq memberikan satu wasiat yang pertama, satu saja yang bisa saya bawakan malam hari ini. Kenapa niku? Beliau mengatakan, "Idza kunta fi nikmatin fa'ahbabta baqa'aha." Idza kunta fi nikmatin fa'ahbabta baqa'aha fa'aktsir minal hamdi wasyukri billah. Kalau kamu berada dalam nikmatnya Allah, kalau dikasih nikmat, menawi diparingi nikmat, fa'ahbabta baqa'aha, dan tentunya kamu ingin nikmat itu terus kamu rasakan, betul? Dengan diparingi nikmat sehat, kepingin terus sehat, apa stroke? Sehat apa stroke? Sehat apa asam urat? Jangan asam urat kunjun betul nopo-nopo. Oke, konjor betul nopo-nopo. Ketika kita punya anak, kepingin anak ini diambil apa sehat walafiat? Yang punya kerjaan, kepingin kerjaannya lancar, nopo ludes. Yang punya nikmat, kepingin nikmat ini terus, nopo hilang. Apa kata beliau? Resepnya untuk tidak menghilangkan nikmat, bahkan nikmat itu akan terus dijaga, adalah fa'aktsir minal hamdi wasyukri lillah, perbanyak alhamdulillah dan syukur kepada Gusti Allah. Napa alhamdulillah dan syukur itu? Apa alhamdulillah sama syukur berbeda? Alhamdulillah itu adalah bagian terkecil dari syukur. Jadi ketika ada orang mengatakan alhamdulillah, dia baru syukur tingkat kecil, tingkat lemah, baru syukur tingkat paling bawah. Sudah mulai syukur, tapi belum hakikatnya syukur belum. Dan terus syukur itu nopo? Kata beliau, hakikatnya syukur karena para ulama. Dan dari mana dari definisi syukur? Jenengan buka sarahnya Safinatun Najah sudah ketemu. Napa sarahnya Safinatun Najah? Nailul Roja, terkali karya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak sarah-sarahnya Safinah. Di antaranya dalam kitab Nailul Roja disebutkan artinya syukur itu catat begini, tulisan ini catat. Kenapa syukur itu bagus? Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi. Apa? Menggunakan nikmat yang diberi
sesuai kemauan yang memberi. Jadi syukur itu bukan alhamdulillah no, tapi nikmat yang dikasih, yang diberi, ayo dipakai sesuai kemauan yang memberi. Contoh nih, contoh. Apa? Mahmudi. Iya, Mahmudi. Sudah lulus nomor 1. Belum tidak di sini. Warga sekitar, masya Allah. Tapi harus ngaku santri betul. Ya, Mahmudi ini. Contoh nih Pak Bu, contoh. Mahmudi saya lihat, masya Allah, luar biasa semangat mau. Dandan rapi, masya Allah, baju rapi bersih, koyok-koyok kayaknya kalau ditambahi sorban ini cocok. Betul. Misal Pak, misal. Mahmudi ini hadiah. Contoh ini ya cerita. Saya ulang-ulang contoh itu saya ulang. Kenapa? Karena hati-hati ditagih. Karena sampai sekarang alhamdulillah sudah payu mituis. Jadi mari ngomong no sodako turun beb nyuwun barokah nggih nggih kula dungaken insyaallah mboten beb mboten nyuwun donga terus sorban. Ada kadang-kadang kalau dikai contoh beb saya kalau memang contoh itu dibuktikan saya mau. Contoh Mahmudi ojo ditagih. Allah Muhammad. Andai kata contoh saja ini. Mahmudi ini sorban hadiah nih, ambil. Oh kirim, alhamdulillah. Ya Bu. Ya Allah, alhamdulillah be, matur nuwun. Terima kasih banyak be. Napa? Sakalan kong. Ana keturunan apa? Nggih, matur sekali langkong. Langkong. Terima kasih. Salam nggih, dengan sehat afiat panjang nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut. Nggih. Kita doakan mudah-mudahan lancar perjalanan, selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa mau? Contoh ini. Nggih. Pak Budi, silakan monggo diambil hadiah. Alhamdulillah be, matur nuwun. Dalam kepe. Ya Bu. Alhamdulillah. Syukron. Beb, thank you very much. Bismillah. Alhamdulillah. Matur nuwun. Thank you. Arigato gozaimasu. Danke, nomor danke. Danke itu bahasa Jerman, artinya terima kasih. Danke. Arigato gozaimasu. Thank you very much. Jazakumullah khair. Syukron. Apa mana? Sebut nama saya. Hah? Kamsia. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Sudah Pak. Ternyata saya jalan, mau pulang, ngecul Pak. Beb. Apa? Matur nuwun nggih, ngomong aneh. Iya ya. Sampai mobil begitu jalan dikejar tok kaca. Saya bukan kenapa Mahmudi. Terima kasih surbannya Beb. Alhamdulillah. Piro wis. Sampai rumah saya lihat ada HP bunyi WhatsApp, ini nomor saya Mahmudi. Apa barangku ketinggalan dong? Dibawa Beb cuma mau mengucapkan terima kasih banyak, arigato gozaimasu, syukron. Iya. Oh, iya Mahmudi, terima kasih, masya Allah, alhamdulillah. Seneng ya? Mahmudi seneng, bilang terima kasih sudah 1000 kali. Pak, contoh Pak. Saya pengajian lagi ke daerah apa ini? Sumberjo. Ternyata ketemu Mahmudi. Kata Mahmudi, Beb, alhamdulillah, terima kasih Beb, sorbannya yang dulu Beb. Nggih, monggo Beb pinara Beb, walaupun cuma sebentar, monggo mampir Beb, walaupun sebentar. Karena mokso ya wes saya, 5 menit saja. Mungkin Beb, sampai cuma Fatihah mawon lho nopo-nopo. Itu saking mulut tidak kalau nonton kopi. Contoh nih. Tapi Mahmudi katanya tidak, masya Allah. Bisa tujuh? Berapa jodoh? Alhamdulillah, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Segini ojo amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Mampir ke rumah Mahmudi kan? Mampir ke rumah Mahmudi, mau ke pimpinan, masuk, silakan masuk. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya masuk begitu melangkah, lihat bawah Pak.
welcome. Biasanya kan welcome deh. Nggih. Ternyata saya lihat kok warna keset ini ireng, tumben-tumbenan. Ada garisnya putih, ono abang nih, ono warna kuning. Mahmudi, perasaan kenal warna ini. Ini alhamdulillah, sorban saking panjenengan Ben. Keset. Saya mau tanya, Pak. 1000 kali terima kasih ketika jenengan lihat sorban yang panjenengan kasih ternyata jadi keset. Seneng apa seneng? Senep. Seneng apa seneng? Senep. Ada yang seneng mungkin? Tidak ada. Alhamdulillah, sorban saya manfaat dari keset. Lagi ada jatuh karan untung. Sallallahu Muhammad. Seneng apa seneng? Senep. Betul? Nggih. Kenapa hadirin rahimakumullah? Itu yang pertama nih, contoh. Contoh kedua, Mahmudi mana guys? Mahmudi, ini sorban. Alhamdulillah, paling motor, motor, samsia, arigato gozaimasu, sampai yang sewu memang. Saya mampir ke rumah Mahmudi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lihat bawah, welcome, aman. Mampir dulu, kopinya baru selesai saya keluarkan. Oh iya sudah, sudah kadung bikin. Yes, coba nyender. Namanya pintu kan biasanya sampingnya kan jendela ya. Jendela ya. Di jendela itu biasanya dikasih selambu, tirai, gorden, selambu. Saya selambu warnanya kan tumben. Mahmudi, kok warnanya kayak saya kenal tirai ini, selambu ini. Nggak sorban saking jenengan itu betul. Selambu Pak, Bu, saya tanya, senang apa senang? Senep. Seneng apa seneng? Seneng ya? Paya bohong? Seneng apa seneng? Senep. Seneng ya? Nggih. Padahal alhamdulillah wis ping 1000. Coba saya ulangi lagi yang ketiga, contoh ketiga. Begitu Mahmudi dikasih, Mahmudi cuma mesem. Matur nuwun be. Pisan tok, 1 kali saja. Tapi setiap pengajian ke arah Sumberrejo, pengajian ke arah Bandung, ketemu Mahmudi pakai sorban saya. Mahmudi, gimana? Sorban mulia. Alhamdulillah. Saya mau tanya, seneng apa seneng? Seneng. Kok seneng? Alhamdulillah yang bisa loh. Seneng apa seneng? Seneng. Bahkan hadirin bukan cuma seneng. Ketemu ping 10, Mahmudi sorban siji terus. Saya bilang Mahmudi, nyok tak tambahin sorban, nggak usah tahu salim. Betul? Saya tambahin lagi Pak sorbannya. Kenapa? Buat ganti Mahmudi. Kenapa? Karena rasa girang, rasa bahagia hati saya. Sorban yang saya kasih ternyata manfaat dan dipakai terus. Bahkan akan saya tambah. Disitulah kata Imam Ja'far As-Shadiq. Karena dalilnya syukur itu bisa jadi nikmat akan bertambah. Bukan hanya tetap kita nikmati. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, kamu akan saya tambahi. Wala in kafartum. Tapi kalau kamu kufur, kurang ajar itu bukan berarti tidak ngomong alhamdulillah. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah sewu mana. Tapi ternyata syukurnya nikmat bukan mulut saja. Mohon maaf lisan ngomong alhamdulillah, nikmatnya dipakai yang kurang ajar. Seneng apa seneng? Seneng. Loh, panjenengan kula niki dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Takal sorban, alhamdulillah. Mari alhamdulillah, nyekel bantal turu maneh. Gak salat subuh. Zuhur 14, asar di kantor, maghrib kesel, isya yo. Saya mau tanya, Gusti Allah ngamuk apa seneng? Senep. Tasbih wis muter ping 100. Walaupun tasbih itu sudah muter sampai 1000 kali, alhamdulillah, nikmat yang diberi oleh Allah ternyata tidak dipakai sesuai kemauan Gusti. Marah Pak Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga santri. Ketika santri itu sudah dibaca sama para alim ulama, para kiai, ngaji. Mari balik ke pondok, ilmunya tidak dipakai. Seneng apa seneng para kiai? Senep. Wah enak pondok, sholat subuh berjamaah, masya Allah. Pulang ke rumah, hilang subuhan. Diatur rapi, ayo kuku dipotong, rambut dirapikan. Begitu libur 10 hari, 20 hari, rambutnya ganti pirang Bu. Kata nama badan?
Woi. Dulu guru saya, bapak, ibu-ibu, guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, masih ada, beliau umur 97 tahun di Jakarta. Beliau mengatakan begini, ketika kita pulang-pulangan pondok saya dulu itu Pak di Sukabumi, pulang pondoknya tanggal 25 Ramadan. Masuk lagi tanggal 10 Syawal, berarti kan 15 hari. Itu kalau dipotong dari Sukabumi ke Banyuwangi, sedino sewengi. PP berarti 2 hari 2 malam, kadang-kadang sampai 3 hari. Berarti 15 kurangi 3, 12 hari saja pulang ke rumah. Itu beliau ngelepas kepergian santri, Pak Bu. Ngelepas kepergian santri bukan girang. Bukan girang. Kalau ustaz-ustaz sekarang kan girang kenapa? Libur. Beliau itu ngomong begini, ngamuk sama. Padahal tidak ada salah Pak kita ngomong begini, Pak. Rabbaituhum sanah haramtumuhum fi asriyah. Beliau ngomong begini, Pak. Saya ingin didik kalian 1 tahun, lebaran Idul Adha tidak ada, libur Maulid itu tidak ada, saya dulu mondok, Pak. Apa kata beliau? Saya ngajar jenengan, didik kamu, didik kalian 1 tahun, kadang-kadang gara-gara 10 hari rusak yang didikan 1 tahun. Betul? Setahun dia dari kiai, Masya Allah, sholat jamaah, wiritan, rotiban, tahlilan, pulang ke rumah, subuh kaset. Kadang-kadang dibangunkan sama bapaknya, ibunya nyaut, Mas, sekaken Mas, sakno Mas, kesian Mas, nanti biarkan sudah, mumpung Rio. Lah ini pelajaran pondok apa gunanya? Rusak aturan. Makanya hadirin rahimakumullah, tasyakuran akhirus sana seperti ini, jangan merusak aturan pondok, aturan TPQ, aturan pondok. Wah, yang ngaji kok ngaji, kapan mana Mas? Usah tahu ngaji dong. Lah terus itu seakan-akan ngomong begini, wes sak tahu muslim, wes dadi kafir mana 10 dino. Siapa? Wah, yang sholat, Masya Allah kan pondok. Wah, yang nang omah, wes gak apa-apa Mas. Maksiat sini. Boleh begitu aturan pondok. Kenapa? Karena ilmu ini yang diajarkan oleh para alim ulama. Ini kepengennya beliau adalah bukan ngomong alhamdulillah, panjenengan wayah itu kok akhirus sana, Masya Allah bahwa ini bahwa itu. Bukan itu yang diinginkan kiai, tapi bagaimana ajaran yang diberikan dimanfaatkan sesuai kemauan para alim ulama. Siap Bu? Siap Bu? Siap? Kalau perlu anaknya, kamu diajarkan sholat jamaah. Kalau ibu terlambat bangun, ayo bangunkan. Kalau bapak terlambat bangun, ayo pimpin ngaji, ayo pimpin sholat, ayo pimpin wiridan. Seperti itu harusnya. Kenapa? Nikmat yang diberi digunakan sesuai kemauan yang memberi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat, nikmat anak, nikmat ini, nikmat itu. Ayo, jangan hanya alhamdulillah pinter, tapi ternyata kelakuan kita melama. Kalian Gusti Allah siap ya? Itu ilmu syukur. Itu ilmu syukur yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau mengatakan, kalau kamu punya nikmat, kepengen nikmat itu kamu rasakan, bahkan ditambah oleh Allah, caranya 1, perbanyak Namun syukur itu menggunakan nikmat yang diberi sesuai kemauan yang memberi, bukan hanya alhamdulillah, tapi yang terbaik ucapkan alhamdulillah, kemudian terus melaksanakan apa yang diberi sesuai kemauan yang memberi. Siap insya Allah ya? Ayo pulau panjenengan dikasih nikmat sehat. Pak Bu, mohon maaf. Contoh pertama nih Bu, jadi apa? Kesek kan itu ketika kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah seperti maksiat, gak sholat, nikmat sehat alhamdulillah, gocengan bukan mahrum Pak. Ada narkoba, dicicipi narkoba. Itu namanya menjadikan nikmat Allah pakai jadi kesek. Oh enggak, saya tidak jadikan keset, saya tidak maksiat. Mulai tadi alhamdulillah. Mari sholat subuh, turu mana sampai zuhur. Measar tangi sholat zuhur plus asar. Lanjut turu mana. Tapi kan tidak dosa, memang tidak dosa, tidak lama. Tapi menjadikan sorban bagaikan selam. Nah selambu itu tidak hina. Selambu itu tidak di bawah, tapi tetap tidak tepat. Tidak pantas, kenapa? Karena sorban itu bukan untuk jadi
selalu. Terus bagaimana ketika sehat walafiat, kita dikasih nikmat oleh Allah. Berapa banyak orang yang tidur malam dalam keadaan sehat, bangun gak iso tangi. Bangun kan di akhirat. Bangun kadang-kadang ya Allah, tangan gak bisa bergerak, kenapa stroke? Tangan mulut gak bisa ngomong, kenapa stroke? Berapa banyak, Pak? Kita dikasih alhamdulillah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca sampai gak salah suku, jangan terus nikmat sholat. Udah, tapi gunakan nikmat tersebut sesuai kemauan Gusti. Pakai sorban di sini. Insya Allah ketika terus ditambah sorban. Ketika nikmat sehat kita hadir pengajian, hadir ke tempat para alim ulama, bantu ketika punya uang santunan yatim piatu, masjid dibangun, tidak hanya dipakai. Uang saya kan uang saya, betul. Terus gaya apa? Mangan dong. Halal apa haram? Halal, Beb. Halal, tapi gak pantas bagaikan sorban dipakai jadi sabu. Walaupun halal, walaupun tidak lama, tidak kurang ajar, tapi tetap tidak pantas. Siap ya? Nah, lanjut itu yang pertama sampai 5 lagi. Siap? Saya yang gak siap. Satu saja mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Amin. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya Allah. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang solihin, solihah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yang sudah wafat ya Allah, angkat derajatnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti. Amin, amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nasta'biduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafiq wa amalik wa biwa'dik wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaghin min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqinna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan waj'alna min sawamihi wa qawamihi wa adrikna lailatal qadri bi rahmatika ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.